Setelah melalui diplomasi, akhir cerita bahwa Abu Sufyan itu masuk Islam. Sampai di situ sementara. Jadi kemenangan, kemudian yang terakhir, kemenangan agama Allah ditandai dengan penaklukan kota Mekah. Jadi itu dengan berbondong-bondongnya masyarakat masuk Islam, tidak dalam tanda petik karena materi dunia saja. Kemudian setelah kota Mekah ditaklukkan, Rasulullah tidak tinggal di Mekah, akan tetapi kembali lagi ke Madinah. Kemudian di Mekah Islam berkembang pesat. Kemenangan ini ditandai dengan berbondong-bondongnya masuk dalam agama Allah, yaitu agama Islam, dan menjalankan ajaran Islam dengan kafah. Kembalinya Rasulullah ke Mekah, ini ke Madinah, ini adalah menunjukkan kesederhanaannya Rasulullah. Karena apa? Seharusnya dengan pasukan yang sedemikian besar, kemudian menguasai daerah, harusnya membangun istana yang megah, kan begitu? Apakah itu di Madinah ataukah di Mekah? Kemudian dijelaskan juga bahwa puncak kejayaan Islam itu pada zaman Abbasiyah. Akan tetapi hancur juga pada saat itu, yang mana ada kerajaan di luar yang sangat besar, yaitu kerajaan Mongolia dengan pemimpin Genghis Khan. Akan tetapi hal yang perlu diketahui bahwa kekalahan Islam itu bukan karena pasukan Genghis Khan yang dari Mongolia, akan tetapi karena pejabat-pejabat yang sibuk memperkaya diri sendiri dan tidak menjalankan Islam ini secara kafah. Datangnya Genghis Khan dan pasukannya itu hanya melengkapi aja dari azab Allah. Begitu Gus Glory dan dulur-dulur, sedikit yang sama sampaikan untuk mengawali. Monggo disempurnakan yang lain. Matur suwun. Oke, sudah dimulai murojaahnya oleh Kiai Haji Juwarno SHG dari Ndolopo, Madiun. Sekarang menjadi lurah di Tabanan. Silakan. Dilanjut. Ada mungkin yang belum tersampaikan yang disampaikan oleh Pak Jo dari Tabanan. Ayo, jangan mau kalah dari jamaah-jamaah dari sektor lain. Siapa ini? Dari Kaltim? Izin, Gus. Silakan, Mbak Mustaqimah. Dari Kaltim, silakan. Kalimantan Timur. Menambahkan dari Pak Jo, yaitu jadi kemenangan agama Allah itu jangan terjebak pada kemenangan yang sifatnya hanya materi. Jadi kemenangan agama Allah adalah saat kemenangan menaklukkan agama Islam, dimana pada saat itu mereka jauh dari kata mewah. Bahkan setelah menaklukkan Mekah, kembali ke Madinah, itu kembali dengan hidup sederhana. Jadi sangat jauh dengan definisi kemenangan yang sekarang dianggap bisa membangun gedung-gedung tinggi. Bahkan Pangeran Arab akan membuat Eropa kedua tersebut. Sangat jauh dari definisi kemenangan yang dimaksud dalam ayat ini, yakni kemenangan agama Allah itu adalah ketika mereka sudah bertasbih dan beristighfar, bukan pada gagap gemitanya kekuasaan dan harta, tapi ketika orang-orang berbondong-bondong sujud istighfar kepada Allah. Nah, itu Romawi dan Persia punya kantor-kantor kerajaan istananya sangat megah sekali. Tapi ternyata setelah Rasulullah menang, apakah membangun seperti itu? Sama sekali tidak. Dan nggak ada juga. Begitu pula berlanjut kepada sahabat Abu Bakar,
Umar, Utsman, dan Ali. Tidak ada yang bikin istana, tapi wiro sedekah dan berjihad di luar sana. Nah, justru keruntuhan Islam itu adalah pada saat Islam sedang punya banyak materi dan dayang-dayangnya. Coba kita lihat seperti di masa Turki. Utsmani yang terdapat beberapa khalifah ada saat itu menaklukkan di masa Abbasiyah atau yang dijelaskan oleh Pak Jo tadi, yaitu keruntuhannya dilawan pasukan saat itu hanya kepada seorang pemuda. Dan pemuda itu menjawab, sebenarnya agama itu sudah runtuh semenjak para penting-penting sedang enak-enaknya di istana. Anak-anaknya tidak diajarkan agama dengan sebenarnya. Terlalu lah dengan harta dan kekuasaan. Maka saat itulah sebenarnya agama ini sudah runtuh. Dengan datangnya Jenghis itu hanya sebagai pelengkap dari runtuhnya agama. Itu sebagai pelengkap azab dari Allah kepada kami. Maka kita diberi gambaran apa itu Rasulullah supaya kita tidak hanya membanggakan masa lalu. Buktinya sekarang masjid-masjid banyak yang megah, wah tapi banyak kehilangan jamaahnya. Ada pertanyaan tentang ketika dapat keuntungan bagaimana seharusnya kita itu. Maka jawaban pada waktu itu, jadi kalau kita ditunjukkan Rasulullah, beliau bersujud, nyium hajar aswad, tawaf dan sowan kepada pada waktu itu di Nabi Ibrahim lalu sholat lagi. Nah di situ tanda kemenangan itu saat kita bebas tidak ada halangan untuk sujud syukur, tasbih, tahmid, takbir kepada Allah. Maka ini kemudian kita lalu mendapatkan panen atau dapat rezeki, malah kadang kita pesta-pesta, tidak merasakan sujud syukur kita kepada Allah. Lalu ada pertanyaan lagi tentang hijrah. Pada waktu jawaban itu adalah pas awal-awalnya di Bali, beliau Gus Glory, yaitu di sebelahan ada ibu-ibu sepasang mu'alaf, tapi tidak diajari suaminya sholat. Artinya banyak orang pindah agama, bukan hanya organisasi itu. Hijrahnya hanya sebatas formalitas, tapi implementasi yang ada. Maka sebenarnya lebih baik kepada apa ajaran di lembaga dan organisasi itu implementasinya. Maka hijrah itu adalah perubahan perilaku pada jahiliyah kepada nur ilahiyah. Mungkin itu tambahan dari dalam, kurang lebihnya mohon maaf, matur suwun. Matur suwun, alhamdulillah Mbak Mustaqimah sudah menyampaikan hasil catatannya juga untuk menyempurnakan apa yang disampaikan oleh Pak Suwarno. Ada tambahan? Mungkin dari dulur-dulur lain? Atau pertanyaan yang kemarin tertunda? Ada? Nah, kalau nggak ada, akan kita lanjut. Ada? Tentang surat An-Nasr, baik apa yang saya sampaikan maupun yang kemarin mungkin belum terungkap untuk pertanyaan-pertanyaan, karena saya lihat kemarin lumayan panjang. Atau ada yang tercecer yang belum tersampaikan? Silakan. Ada? Izin bertanya, Gus Glory. Ya. Dalam pembahasan Quran surat An-Nasr ini tadi, kalau kita runtut kemudian kita gabungkan dengan kondisi kekinian, terutama di Indonesia ini, Gus Glory, bahwa di Indonesia itu jumlah Islamnya kan terbesar. Nah, kemudian dari berita-berita yang ada di media massa, kita kan tidak tahu realnya dari media massa aja. Pada saat COVID kemarin, justru mohon maaf, kekayaan petinggi-petinggi kita itu kan naik drastis, kan begitu.
Padahal di situasi lain kita di masyarakat kecil penuh tidak kepastian kan begitu. Kemudian di situasi yang seperti ini, Gus, seakan-akan justru kita yang dalam tanda petik Islam itu kan kayak dikotomi, Gus. Sesuatu yang pemberitaan yang miring, contohnya misalkan intoleransi dan sebagainya, itu mengarahnya kepada kita malah yang justru mayoritas ini, Gus. Nah, gimana sikap kita dari kelompok yang kecil seperti kita, kan kecil ya, apalagi saya ya berkeluarga seperti ini. Apa yang mesti kita lakukan, Gus? Matur suwun. Jadi gini ya, media itu menjadi konon buat mereka itu adalah pilar demokrasi. Menurut mereka, casing yang mereka bangun itu, media itu pilar demokrasi. Tapi sesungguhnya media itu sekarang bukan pilar demokrasi, tetapi menjadi pilar dari kapitalisasi dan liberalisasi. Seluruh nilai yang bertentangan dengan kapitalisasi dan liberalisasi akan tetap dicap jelek, akan tetap distigmatisasi sebagai sesuatu yang negatif. Karena apa? Karena anti mainstream. Islam secara kuantitas memang besar, tetapi secara kualitas sebenarnya kecil. Inilah kenapa di dalam SPMAA, satu di antara misi SPMAA itu adalah mengislamkan Islam. Bagaimana mengajak umat Islam untuk kembali menjadi Islam beneran. Islam yang tidak mudah dibeli suaranya, tidak mudah diombang-ambing oleh berita-berita yang belum tentu benar. Islam yang benar-benar padu dan satu, bukan berkedok perbedaan itu indah lalu berpecah belah. Ini salah kaprah. Perbedaan itu indah jika hanya dalam konteks diskusi. Pada saat konteks aksi harus satu derap langkah. Itu di masa Rasulullah, bukan kayak sekarang. Perbedaan tidak hanya pada diskusi, tetapi juga pada amalan dan aksi. Teman-teman, indah apanya? Tidak ada indahnya itu. Sehingga kalau Pak Jo misalnya tadi menyampaikan bagaimana kita, pertanyaan saya, kita siapa ini? Kita yang mana ini? Kenapa? Karena kita yang Islam sekarang ini, kita yang telah difermentasi. Kita yang telah dirabuk menjadi sesuatu yang lain. Gitu loh. Islam yang sekarang ini sudah bukan hanya diwarnai, tetapi sudah ditransformasi menjadi Islam menurut kepentingan politik, menurut kepentingan ekonomi, menurut kepentingan ini itu. Sehingga apa? Sekarang labelisasi Islam menjadi Islam yang intoleran, bla 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 dan lain sebagainya. Ini yang ngomong gitu ya orang Islam sendiri ya Pak Jo. Yang ngomong Islam intoleran itu ya Islam sendiri. Artinya apa? Kelompok Islam tertentu mengatakan kelompok Islam yang lain intoleran. Kan begitu ini. Jadi sebenarnya yang sedang ngomong intoleran itu bukan non-muslim kepada muslim. Bukan. Tetapi sesama muslim yang mengatakan Islam yang lain intoleran. Nah ini kan menunjukkan sebenarnya yang memojokkan muslim itu bukan orang non-muslim, tetapi siapa? Orang muslim sendiri. Ini yang dulu diprediksi Rasulullah bahwa al-Islamu mahjubuna bil muslimin. Apa? Islam itu nanti dihijab, dihancurkan, ditutup, dirusak oleh orang Islam sendiri. Iya kan? Sekarang kan faktanya gitu. Jadi ketika sampean ngomong misalnya Pak Jo tadi ngomong, kita siapa nih? Karena sesungguhnya bukan non-muslim yang mengatakan kita intoleran. Tetapi apa?
orang Muslim sendiri. Misalnya ya, kampanye global tentang terorisme yang dikepalai oleh Amerika misalnya, yang kemudian mengajak seluruh dunia untuk memusuhi teror, yang mana teror itu sama dengan Islam. Siapa pengikut kampanye itu? Ya negara-negara Islam, toh. Negara-negara Islam. Pakistan itu negara mayoritas Islam dengan undang-undang dasarnya itu mendasarkan pada syariat Islam. Saya ulangi, pada syariat Islam. Jadi kalau ada orang mencuri dipotong tangan, ada orang membunuh dibunuh, ada orang zina dirajam. Afghanistan juga sama. Tetapi mereka ikut di dalam kampanye teror, padahal jelas teror itu memusuhi Islam. Jadi baik di tingkat global maupun di tingkat nasional, kita ini sedang dipecah belah. Sayangnya kita senang dipecah belah, bangga dipecah belah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dulurku semua, kemenangan Islam seperti yang kemarin saya sampaikan, itu adalah kemenangan ketika Islam sekarang ini kembali kepada Islam yang sejati, yang sesungguhnya, yang kafah, yang tidak terpecah belah, yang tidak dinabobokkan oleh pluralisme, bahwa perbedaan itu hebat indah, padahal aslinya ya sesat dan salah kaprah malah menjadi fitnah. Gitu. Sehingga apa? Bagaimana kita bersikap? Yus, mulai dari diri dan keluarga kita, ayo kita kembali kepada nilai-nilai value of Islam yang asli. Mana yang asli? Sudahlah. Sekarang itu loh, dulur. Coba bayangkan. Orang ingin kembali kepada Al-Quran, kepada hadis. Dicibir. Oh, ini kembali kepada Quran hadis. Gimana caranya? Ya, baca aja toh. Baca aja Quran hadis. Nanti salah tafsir. Lawang yang sudah lulusan ahli nahwu sorob, lulusan Mesir, siapa yang menjamin dia tidak salah tafsir? Tak ada. Maka cibiran-cibiran semacam itu sekarang ya sudahlah. Kita ini tidak sedang dirusak oleh orang non-Muslim, Pak Jo, tapi kita dirusak oleh Islam kita sendiri. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena yang Muslim belum Islam. Karena yang Muslim belum Islam. Yang Muslim baru apa? KTP-nya. Coba bayangkan dulu. Orang Islam loh, sekarang ini malu kalau dia itu dikatakan Islam yang taat. Malu. Kenapa ya? Karena itu tadi standar-standar standar ganda yang sudah diterapkan ini masuk itu ke dalam pikiran dulur-dulur kita di Islam ini. Sehingga saya rasa apa yang kita lakukan, ya keep your family inside of the wall. Jaga keluarga kita, diri kita di dalam benteng-benteng pertahanan akhlak dan nilai. Wes, jadi kita ini dipojokkan itu berita siapa? Siapa yang memojokkan kita? Umat Islam sendiri, toh? Umat Islam sendiri. Umat Islam sendiri. Gitu. Sekarang maaf cakap, negeri ini kan ya dipimpin oleh orang Islam sendiri. Baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, lurah, sampai tingkat RT. Kecuali ya memang negeri-negeri wilayah-wilayah yang ya memang layak dipimpin oleh dulur non-Muslim karena mayoritas penduduknya non-Muslim. Tapi kita mulai dari Papua sampai Aceh, di Papua juga banyak pemimpin Muslim kok. Gitu. Nah, katanya kalau dipimpin Muslim nanti sejahtera. Di Papua itu beberapa wakil bupati, beberapa wakil gubernur juga Muslim, ya. Tapi kenapa kok belum sejahtera juga? Ya kan? Dan dari sekian puluh atau 30 sekian gubernur
sekian persen dari mereka ambil 50% masuk penjara loh Pak. Dan padahal mayoritas mereka Muslim. Ada 120 sekian, 300 sekian berapa, 128 sekian gitu. Bupati yang masuk penjara. Mayoritas mereka beragama Muslim. Gitu. Dan partai-partai yang menurut sampean misalnya, menurut kita ya, itu partai yang sekuler, yang memusuhi Islam dan lain sebagainya. Coba lihat di dalamnya. Mayoritas Muslim. Nah, berarti kita ini sebenarnya, makanya itu tadi. Islam dalam hal ini, ayo kita posisikan sebagai sekarang ini sesuatu yang dijauhkan dari substansi. Kita ini Islam yang sekarang lebih banyak pada hal-hal yang sifatnya ritual, seremonial, panggung-panggung, ya kan? Panggung-panggung seminar, panggung-panggung workshop, seminar, lokakarya, dialog, besar-besar itu yang disorot kamera dan lighting itu. Tetapi pada tingkat yang paling grassroots, tidak ada perubahan. Karena apa? Tidak ada perubahan mindset. Tetap itu tadi. Alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Dan itu sudah disumpahkan oleh setan ketika Fathul Mekah itu. Jadi gini, ketika Fathul Mekah, begitu, ya ini pada saat surat An-Nasr itu ya, begitu dulur-dulur pasukannya Rasulullah itu membersihkan Ka'bah dari apa? Dari berhala. Itu setan datang kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, saat ini aku kalah. Ya, kalah dari sisi menyembah berhala. Tetapi aku tidak akan mau kalah dari sisi apa? Dari sisi perpecahan dan cinta harta. Nah kan. Jadi itu yang kemudian terjadi sekarang. Perpecahan merajalela sekali. Perpecahan merajalela sekali. Dan sampai hari ini tidak ada apa ya? Tidak ada ngendor sedikit pun. Gitu loh. Nah ini apakah tidak menjadi apa perhatian kita, menjadi sesuatu yang sifatnya warning, gitu, yang harusnya kita hindari. Itu coba dibuka Pak Jo. Ada banyak sebenarnya ayat itu yang kemudian harusnya memberikan kita pelajaran. Coba dibuka di surat Ar-Rum ayat 32. Apa Pak Jo? Surat Ar-Rum ayat 32. Ar-Rum surat ke-30 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Shadaqallahul adzim. Nah, ayat itu tetap di surat Ar-Rum ya, tetap di surat Ar-Rum. Itu mereka orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan ini terjadi tidak hanya di masa Islam, ya sejak dulu. Orang Nasrani juga terpecah belah banget dari beberapa sekte ordo. Antar gereja aja juga teman-teman tuh sama. Antar pendeta juga sama, antar pastor. Kalau kita lihat cuma mereka memang media nggak terlalu menyorot mereka. Itu. Mereka sama. Saya tahu sendiri itu. Di dalam agama Hindu, Buddha juga sama. Beberapa ordo sekte. Di dalam agama Yahudi sama ya. Jangan dipikir mereka itu satu padu, enggak. Sama. Maka apa yang perlu kita lakukan? Coba dilihat di ayat yang 30 Pak Jo. Di ayat yang 30. Apa yang perlu kita
Pak Jo jawabannya di situ. Jawaban dari gimana sikap kita. Coba dilihat ayat yang 30 aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi, wahai Juwarno, wahai Glory, wahai jamaah kajian tafsir subuh, semuanya, kata Allah, luruskanlah wajahmu kepada agama yang telah disyariatkan Allah kepadamu bagimu. Yaitu agama yang hanif, agama Ibrahim yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadamu. Ya, dan disempurnakannya bagimu dengan sangat sempurna. Selain dari itu, kamu adalah orang yang tetap berada pada fitrahmu yang suci, ya, yang telah dibekalkan oleh Allah kepada semua makhluknya. Jadi kita ini diberi fitrah yang suci. Udah gitu kemudian diturunkan agama Islam yang suci juga, yang murni, ya, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itulah fitrah Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi kita diminta untuk sudah, kamu kanan kiri ngomong apa aja, stigmatisasi, labelisasi, apa segala macam, sudah, kamu fokus pada apa yang diajarkan itu. Jangan terlalu menghilir. Kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan untuk itu. Makanya di dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan, ketika kamu melihat kemungkaran, maka level iman itu ada 3. Ketika kamu memeranginya dengan tanganmu atau kekuasaanmu, maka kamu beriman. Ketika kamu memeranginya jika tidak mampu, maka memeranginya dengan lisan atau memperingatkan dengan ucapan, maka kamu beriman. Jika kamu tidak mampu dengan berucap juga, maka kamu memeranginya dengan hati, yakni menyingkir dan menghindari perdebatan hoax atau orang-orang yang semacam itu. Kamu tidak setuju dan menghindar, itu juga beriman. Tetapi walaisa wara'a dzalika minal iman batin khardal. Apa jika kamu tidak dengan tangan, jika kamu tidak dengan ucapan, juga tidak dengan hati dan pikiran, artinya kamu ya oke saja, ya nyaman saja, enjoy saja dengan kondisi kemungkaran itu, bahkan mungkin bergaul dengan mereka meskipun tidak ikut tapi bergaul, artinya menyetujui. Berarti kata Rasul, kamu tidak punya iman meskipun sebesar darah, meskipun sebesar debu. Jadi tingkatannya seperti itu. Maka kembali kepada ayat 30 surat Ar-Rum, sudah jelas Islam ini sekarang ini dalam konteks ayat yang 32. Lalu gimana sikap kita? Ya ini pakai ayat 30 tadi. Gitu. Jelas nggak? Jadi jangan saya sendiri ya dalam konteks itu. Terus terang di medsos atau apa. Kalau ada berita-berita yang seperti itu, saya skip gitu. Saya skip. Jadi gini. Saya sedang nulis satu artikel, judulnya gini. Analysis Paralysis. Oh, ini apa mana? Coba bisa ucapkan aja bisa tuh. Analysis Paralysis. Bisa? Jadi analisis paralysis itu ada sebuah kondisi pikiran kita yang karena terlalu banyak fokus sehingga tidak fokus. Karena kita terlalu banyak fokus sehingga tidak fokus. Misalnya ya, sampean punya meja makan, disuguhi makanan nih Pak Syahid. Makanan di situ mulai dari lemak, soto, apa yang kalau di makanan paling favorit di Palembang apa? Di Agus. Palembang. Makanan paling disukai Pak Sofi apa? Enggak lah. Kumbu, ada kumbu, ada rawon, ada soto, ada lalapan, ada burger, macam-macam di depan itu. Kita akhirnya apa?
ketika makan itu semuanya disuka dari 10 jenis menu itu, akhirnya kita apa? Bingung toh? Sehingga makan pada saat makan yang paling enak sekalipun kita pikirannya ada pada enak yang lain. Nah ini namanya analisis paralysis. Bahkan ada orang yang karena terlalu banyak fokus nggak bertindak. Nah kita pun begitu. Kita ini jangan terlalu banyak fokus. Sudah jelas, oke, berita perpolitikan semacam ini bikin kita kacau nih pikiran kita. Kan gitu seringkali. Ini sudah skip. Kalau kita mampu, duit. Lakukan. Seperti tadi, melihat kemungkaran, lakukan. Tapi kalau kita tidak mampu, dan kita memang tidak diberi kemampuan itu, maka kita berpikir realistis. Fokus pada apa yang kita mampu. Kita ini seringkali seolah-olah menjadi analisis politik. Kita menjadi orang juga analisis ekonomi. Kita juga menjadi analisis perkembangan global. Tetapi kita tidak melakukan apapun bahkan di tingkat keluarga kita. Akhirnya kita sehingga menjadi orang-orang yang malah mendukung kerusakan itu karena kita terlalu berpikir global, sementara bertindak lokal tidak kita lakukan. Kita harus tahu bahwa sekarang HP itu menjadi pintu masuk seluruh informasi seluruh, dan kita harus mampu menjadi filter yang paling ketat. What we need, what do we need, really need it. Jadi kita benar-benar apa sih yang paling kita butuhkan? Informasi apa? Jadi kata kunci di dalam Google itu harus kita manfaatkan betul untuk mencari sesuatu yang kita memang butuhkan. Jangan memasukkan informasi apapun yang tidak kita butuhkan. Jadi jangan mau disetir oleh searching mesin itu, mesin pencari itu, jangan mau. Kita yang nyetir mereka. Caranya gimana? Ada apapun informasi yang masuk lewat grup-grup itu, jika sampean tidak memerlukan itu, skip. Jangan baca. Itu saya. Makanya produktif. Karena fokus. Jadi fokus. Apa sekarang saya fokusnya? Fokus saya adalah ngajak dulur-dulur ngaji bareng kayak gini, memahamkan tentang apa nilai kehidupan ini. Fokus saya adalah sekarang mengembangkan SPMA, terutama di Bali dan beberapa cabang perkembangan dari Bali. Sekarang sudah ada di 20 wilayah, mulai dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, kemudian Jeneponto, Sulawesi Selatan, lalu kemudian Morowali, Sulawesi Tenggara atau Sulawesi Tengah, kemudian Kukar, Kalimantan Timur, Sukamulya, Lombok Timur, Lembar, Lombok Barat, Denpasar, Bali, Tabanan, Bali, insya Allah nanti Negara Bali, kemudian Banyuwangi, Jawa Timur, kemudian Jember, Jawa Timur, Bondowoso, Jawa Timur, Situbondo, Jawa Timur, Lumajang, Jawa Timur, Probolinggo, Jawa Timur, kemudian Malang, Jawa Timur, kemudian Madiun Kota, Jawa Timur, Madiun Kabupaten, Jawa Timur, Kediri, Jawa Timur, ya lanjut ke Sukabumi, Jawa Barat, Serang, Banten, Lampung Tengah, di Gunung Sugi, Lampung Tengah, insya Allah nanti lanjut ke Pariaman, Padang di Sumatera Barat, terus gitu di Bondowoso, Jawa Timur. Jadi fokus di sana. Sementara bersama keluarga kita sedang mengembangkan juga Sumbrilah Publishing yang insya Allah untuk melawan semua hoax luar itu tadi dengan berita, dengan cerita, dengan inspirasi, dengan media-media kita. Jadi fokus, lurus. Apa yang mau kita lakukan? Tidak mau saya dikasih masukan informasi yang nggak jelas itu. Saya yang harus ngasih masukan mereka. Makanya dimanapun Facebook, live streaming Facebook, saya akan sampaikan. Saya akan lakukan terus. Jadi ketika menerima berita begitu itu, do it from your part. Lakukan perubahan dari apa yang kita mampu. Jangan mau nerima berita tok, terus kita hanya bersedih, mengeluh, lalu kemudian menjadi sesuatu yang kita, kok gini Islam ya, kok gini. So what? Do it something. Gitu. So what? Nah ini umat Islam dimanapun, di belahan dunia manapun, ya gitu-gitu aja.
Karena terlalu banyak informasi yang dicerna tetapi tidak diformulasikan, tidak ditransformasikan menjadi satu gerakan. Sehingga apa? Mulai dari keluarga. Kenapa? Tahu nggak mereka? Orang ini ingin merusak Islam itu dimulai dari sendi-sendi keluarga. Bagaimana menghancurkan sendi-sendi keluarga? Itu pertama. Bukan dari politik, bukan dari sendi keluarga dulu. Begitu keluarga antara suami dan istri. Coba lihat sekarang. Reel atau Instagram story atau apa, atau TikTok atau apa, yang berkaitan dengan suami istri. Lihat itu. Itu kan arahnya adalah bagaimana mendegradasi atau downgrade posisi suami. Biar orang-orang menjadi takut sama istri. Ya kan? Suami dengan gampang ngeplak, istri dengan gampang ngeplak suami. Menunjukkan betapa takutnya suami terhadap istri dan lain sebagainya. Kemudian anak yang nantang orang tua dan sebagainya. Itu satu cara yang sudah dimulai sejak lama. Nah, sehingga apa? Kalau kita ingin memulai melawan balik, siaplah menjadi anti mainstream tadi. Dimulai dari apa? Dari yang kita mampu. Apa? Keluarga. Nah, itu gerakan paling pakim wajahaka. Tapi kan nggak bisa, bagaimana bisa menjadi gerakan besar kalau tiap keluarga tidak mau mulai. Maka harus kita mulai. Kita harus lewat politik. Coba lihat itu politik. Yang sambian misalnya dulur kemarin anggap itu mewakili Islam, pecah lagi toh. Pecah lagi toh. Ayo. Yang katanya ini satu-satunya, pecah lagi. Coba saya sebut, ayo. Partai mana Islam yang nggak pecah? Mana? Mana partai Islam yang nggak pecah? Ayo coba tunjukin. Mana? Mana? PKB pecah, P3 pecah, PAN pecah. Ya kan sekarang mau ada partai apa itu terserah. Apalagi PKS pecah, apa? PBB pecah. Mana yang nggak pecah? Zaman mau mulai lagi. Ya iya coba aja, nantilah pecah lagi. Itu sudah sunatullah. Makanya dulu, ayo kembalilah. Bukan kita kemudian anti politik atau tidak melek informasi, tapi kita harus mampu menyaring informasi yang kita butuhkan dan kita membuat gerakan yang real. Sekarang saya lihat ya. Jadi kalau kita mau mulai itu, kalau kita mampu lakukan, tapi kalau nggak mampu bantu yang melakukan. Sekarang gini, GG itu mencoba untuk mengkampanyekan nilai-nilai yang melawan kerusakan Islam. Apa itu? Dengan mulai misalnya Facebook, live streaming Facebook. Saya itu nggak dapat apa-apa ya. Saya ingin menyampaikan nilai-nilai itu. Sekarang gini, setiap pekan ada 1.400 atau 1.200 orang yang menonton itu. Buat saya it's okay. Saya tidak akan berhalusinasi untuk wah kenapa nggak bisa viral 100.000, 1 juta. Loh, mulailah dari apa yang kita mampu. Ada 1.200, 1.400 mulai dari luar negeri sampai kemarin kolega saya yang dulu kenal dia seorang dosen di Sydney University menyarankan, Glory, why do you not try to translate every single that you upload in Facebook to English language? So we can. Nah, jadi dia bilang, kenapa enggak kamu coba untuk memberi subtitle atau translate dalam bahasa Inggris sehingga kita bisa tahu apa yang sedang kamu katakan, begitu kan? Saya pengen segera memang besok itu saya pakai bahasa Inggris saja langsung biar mereka tahu kalau orang Indonesia sudah bosan dengan itu, ya kan? Tapi nanti kan dulur-dulur ini malah bingung, ya toh? Jadi itu ternyata mampu nyampe sana. Nah, demikian pula kemarin ada dari PPDI, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, dia bilang di komen itu, Gus, mohon izin usul gimana kalau itu juga dikasih translate bahasa Indonesia sehingga yang tunarungu itu bisa membaca apa yang disampaikan oleh Gus Glory. Loh, berarti kan nyampe. Jadi dalam melawan itu stigmatisasi, labelisasi terhadap Islam, ayo kita lakukan, do it. Nah, kalau jenengan tidak mampu melakukan itu, maka mulai dari keluarga. Yang kedua dalam kampanye ini, bagikan dong. Tonton, bagikan apa yang kita mampu. Gitu loh. Jadi kalau kita tidak mampu melakukan, bantu orang yang melakukan itu. Nah, ini konkretnya kita. Karena memang apa? Ingat ya, Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, anggap aja
Nabi Ibrahim dibakar itu sekarang misalnya Islam yang sedang distigmatisasi, dilabilisasi, dianggap gini gitu. Lalu ada burung pipit yang terbang mengambil dengan paruhnya tetes air untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim itu. Apinya besar, itu sebesar rumah gitu. Binatang-binatang lain ngetawain tuh burung pipit itu. Bisa apa kamu memadamkan dengan tetesan dari paruhmu yang kecil itu gitu. Apa jawab burung pipit itu? Burung pipit itu menjawab, aku tahu tetesan dari paruhku ini tidak akan memadamkan api yang sangat besar itu. Tapi minimal aku mengambil langkah untuk berada di posisi mana pada saat ada kemungkaran itu. Nanti ketika ditanya Allah, aku tahu dan aku bisa menjawab, aku sedang membela Ibrahim. Dan aku melakukan sesuatu apa? Setetes air itu. Jadi burung pipit tidak diam kemudian meratapi nasib. Oh, kenapa Nabi Ibrahim dibakar? Oh, kenapa? Tidak begitu. Dia ngambil air dengan paruhnya. Nah, kita melihat Islam yang misilnya terbakar ini. Misalnya sedang ini. Kita tidak diam, aduh, kenapa Islam begini? But do nothing. Tapi kita tidak melakukan apapun. Maka jadilah burung pipit. Kalau burung pipit ini banyak, maka tetesan air itu akan banyak. Dan insya Allah api itu akan padam. That's the psikologi kita. Nah, itulah. Jadi kita ini Islam ini pertama ada dua nih Islam ini sekarang. Muslim ini ada dua. Pertama adalah orang yang kemudian hanya masuk di dalam satu ratapan-ratapan karena terzalimi. Tapi meratap but do nothing. Tapi tidak melakukan apapun. Yang kedua adalah orang yang masuk pada halusinasi, pada post-power syndrome. Halusinasi tentang kebanggaan masa lalu. Bahwa dulu Turki Utsmani, bahwa gini, wah hebat-hebat. Tetapi juga tidak melakukan apapun. Jika melakukan apapun juga kembali terjebak pada hal yang sama. Apa itu? Politik yang sangat pragmatis. Sehingga apa? Terpecah belah lagi. Karena ujungnya hanya dunia. Sehingga, waduh ini jadi panjang lebar ini. Nah, tapi ya perlu saya terangkan ini. Untuk saya berharap dulur-dulur mulai bisa mengambil langkah jelas dan tegas tentang semua ini. Kita lakukan berdasarkan apa yang kita mampu sekarang. Kalau sampean mampu jadi presiden, jadilah presiden. Tidak apa-apa. Tetapi sebelum sampean jadi presiden, pastikan diri sampean itu muslim. Sampean loh ya, saya tidak menyuruh orang lain untuk muslim atau sebuah negeri harus tidak. Sampean. Kalau sampean mau jadi bupati dan mengaku bahwa harus dengan jalan ini, Islam ini, sampean pastikan dulu. Karena apa? Orang banyak mengatakan ingin memperjuangkan Islam, tetapi dia tidak membekali dirinya dengan nilai-nilai Islam. Begitu dia mulai masuk kampanye, lalu disodori oleh para cukong, saya ingin bantu kampanye kamu. Kampanyenya habis misalnya 100 miliar. Nih tak kasih 50 miliar. Seneng ra? Seneng. Enggak, saya enggak punya kepentingan apapun kok. Ikhlas saya. Diterima. Begitu jadi bupati atau jadi wali kota, jadi gubernur. Lalu si A, si B yang nyumbang tadi setelah 1 tahun, di awalnya enggak ngapa-ngapain. 1 tahun dia bermasalah untuk perizinan atau apa segala macam. Lalu datang ke sampean. Gimana sampean? Sanggup tetap berada pada peraturan atau pada posisi dia? That the situation. Itu apalagi kemudian sampean juga harus mengembalikan modal biaya uang itu. Sehingga peraturan demi peraturan yang menyuguhkan sampean, orang datang bawa 2 miliar, apalagi orang datang bawa 1 triliun. Ingat, 1 triliun 1.000 miliar. Nanti dalam pikiran kita akan digoda setan tuh. Ini nanti kan tetap meskipun ini tapi kan bisa nanti saya pakai untuk 100 miliar untuk pesantren, 10 untuk masjid. Hey, itu yang digoda setan. Nah, yang kayak gini yang kemudian akhirnya terjadi tadi itu fragmentasi, kemudian terjadi farraqudinahum tadi. Akhirnya sampean akan mencari ulama atau ustadz yang membenarkan perilaku sampean, lalu mencari dalil-dalil pembenar ya toh. Akhirnya ikut dalam kelompok mereka sehingga sampean kemudian
memecah belah lagi, tidak setuju dengan kelompok agama lain yang kurang setuju dengan sampean. Kemudian yang terjadi adalah sampean lalu menjadi penguasa yang mendiskriminasi kelompok agama yang tidak sesuai dengan kebijakan sampean. Ujungnya begitu lagi. Sampean tahu nggak Imam Hambal, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, 4 mazhab imam ini semuanya pernah dipenjara penguasa. Penguasa mana? Penguasa Islam. Jadi 4 mazhab itu semuanya pernah dipenjara. Bahkan Imam Hambal itu sampai kakinya itu hampir diamputasi. Saking mendapat siksaan dari siapa? Dari penguasa. Penguasa siapa? Ya Khalifah Islam. Dulur, biar ini nanti sampaikan. Khalifah Islam. Kekhilafan Islam yang sekarang diagung-agungkan oleh dulur-dulur muslim yang sedang memperjuangkan politik Islam itu. 4 mazhab ini. Kenapa? Hanya karena berbeda pendapat dan tidak menyetujui beberapa kebijakan kekhalifahan saat itu. Artinya tidak sesuai dengan mazhab yang dianut oleh kekhalifahan saat itu. Di penjara. Bahkan ada yang sampai meninggal di penjara. Gitu loh. Maka kemudian SPMA ini yang ngajak, ayolah kita Islamkan diri kita dulu. Gerakan itu bisa dimulai dari diri kita dan keluarga kita. Bukan kita anti politik, bukan. Clear ya? Jelas ya? Ini. Nah, maka mulailah dari apa? Sharing informasi. Jangan nanti akan saya tunjukkan. Misalnya sekarang ini, umat muslim yang sudah pengen banget ada pergantian pemimpin dan sebagainya. Misalnya si A, si B ya. Nanti tak tunjukkan semua si A, si B itu. Lah semuanya ujungnya podo. Iya. Nanti aja Pak Jo ngobrol bareng. Tadi tak juga. Biar enggak terjebak di lubang yang sama kita ini. Bolak-balik informasi gini lalu dua biasanya begitu tuh umat Islam. Satu meratapi gimana, kenapa aku Islam begini, Islam begitu. Yang kedua, pertama. Lalu yang kedua kadang Islam tuh dulu hebat, halusinasi, pas power syndrome masa lalu, kebanggaan gini-gini. Tapi dua-duanya sama. Yang satu ini, yang meratapi ini biasanya do nothing, tidak melakukan apa-apa, sampai lupa untuk menjaga keluarganya sendiri. Gitu. Padahal dimulai hancurnya Islam itu dari hancurnya keluarga Islam. Yang kedua ini yang kemudian halusinasi tentang kembali, dia masuk kepada dunia-dunia yang politik, tapi politik dengan sistem politik yang masih kapitalis, demokratis, yang sebenarnya anti demokratis juga. Nah, kemudian yang ini yang kemudian masuk ke dalam sistem yang tadi itu. Akhirnya ya pecah belah lagi, akhirnya ya begitu lagi, begitu nanti jadi penguasa kayak di Pakistan, di mana sama, mereka juga memusuhi kelompok-kelompok Islam juga. Padahal mereka dulunya awalnya juga begitu. Kenapa? Ya karena tadi itu. Nabi Rasulullah SAW sudah menyampaikan, Al-Islamu mahjubuna bil muslim. Islam itu dirusak oleh Islam sendiri. Kenapa? Ya karena enggak Islam. Ya hanya karena lahirnya Islam. Makanya perintahnya apa? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu itu dalam Islam secara kafah. Bukan hanya ritual seremonial panggung-panggung saja, nyanyi-nyanyi saja, tetapi dalam praktek sehari-hari. Apa itu? Sampean kalau pakai baju lo tangan kanan dulu apa tangan kiri dulu? Lo paling sederhana lo kayak gitu. Masuk kamar mandi itu kaki kiri, keluar kaki kanan. Hal yang paling sederhana. Nah dari sana kan kesederhanaan itu muncul. Jadi ayo dimulai dari mana? Start from yourself and your family. Jelas nggak? Panjang lebar. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Jadi orang-orang yang besok hari apa besok? Sehari Rabu. Rajab, ayo kita penuhi dengan banyak bermunajat kepada Allah, menyelamatkan diri dan keluarga dari serangan Dajjal ini ya. Jadi kita tidak melihat 1-2 pemerintahan, tapi Islam secara global ini. Jadi saya tidak sedang menyoroti si A si B, tapi menyoroti diri kita sendiri. Jelas nggak? Oke. Saya rasa itu. Insya Allah nanti Ramadan saya ingin mudah-mudahan ya terbit satu buku tentang adalah judulnya Ramadan Reborn, tentang bagaimana memaknai Ramadan ya. Nanti
Insya Allah saya akan bagikan terutama di kajian tafsir ini. Jadi siapa yang mau minta kiriman, saya insya Allah nanti siapa yang mengkoordinir buku itu tentang poin-poin ajaran SPMA tentang terkait dengan substansi Ramadan, substansi Idul Adha, Idul Fitri, tentang hal yang sifatnya tidak terungkap. Bagaimana kita memaknai ibadah kita ini tidak hanya sebagai ibadah ritual, tapi juga ibadah sosial. Saya rasa itu, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Allah merahmati meridai kita menuju dalam siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina. Wa barik lana fi ma qaddaina syarra ma qadaita. Wa barik rabbana wa ta'ala. Amin. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa al-hastin. Amin. Rabbana najina wa lina syarra. Rabbana mana faktubna ma syahidin rabbana la tuquluna ta'ala ta'ala wa ta'ala. Amin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa bika rabbi. Allahumma ta'ala nababa sama wa rahmatika wa ma'asih. Rabbana mana faktubna ma syahidin rabbana la tuquluna ta'ala ta'ala wa ta'ala. Rabbi fili wa la akhi wa la ilaha illa anta ladina nasabana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hulana